Berjumpa kembali dengan saya, Fajar Fedensyah. Di video ini, saya akan mengulas pemakaian BYD M6 sampai di kilometer 9.999 atau digenapkan di kilometer 10.000. Angkanya cantik ya. Dan di video ini, saya tidak akan mereview terlalu dalam karena sudah banyak reviewer yang sudah mereviewnya. Saya akan membahas terkait seputar pemakaian saya sehari-hari di mobil BYD M6 ini. Secara penampilan eksterior, mobil ini memiliki bentuk yang aerodinamis dan sporty ya. Memang cocok untuk anak-anak muda yang menyukai tampilan bodi yang serba sporty. Untuk ruang mesin, karena unit yang kita review ini adalah trim standar, jadi untuk motor penggeraknya, performa yang dihasilkan sebesar 161 horsepower atau 120 kW dengan torsi sebesar 310 Nm. Berpenggerak roda depan. Dan untuk baterainya sebesar 55,4 kWh dengan jarak tempuh hingga 420 km. Nah, untuk posisi nomor mesin atau nomor motor mobil ini cukup mudah untuk dilihat. Tapi untuk nomor rangka di mobil ini yang sulit untuk dilihat. Untuk melihat nomor rangkanya saja diperlukan dongkrak hidrolik berkekuatan minimal 8 ton atau praktisnya memakai mesin hidrolik untuk dapat melihatnya secara sempurna. Terkait performa di mobil ini, saya tidak ada keluhan sama sekali karena performa di mobil ini beneran mantap dan bisa diandalkan. Hanya saja untuk penempatan posisi nomor rangkanya aja yang sulit untuk dilihat tanpa menggunakan alat. Mudah-mudahan pihak BYD Indonesia kedepannya menempatkan posisi nomor rangka agar mudah dilihat ya, karena posisi nomor rangka sangat penting. Selain untuk validasi esek-esek perpajakan, penting juga untuk validasi terkait jual beli agar tidak ada unsur penipuan nomor rangka yang dilakukan oleh oknum nakal. Untuk posisi samping dan belakang di balik bentuk yang sporty ini, mobil ini memiliki dimensi untuk panjang 4.700 mm, lebar 1.810 mm, tinggi 1.610 mm, wheelbase 2.800 mm, ground clearance 170 mm, dan berat kosong pada kendaraan ini seberat 1,8 ton. Dengan spesifikasi dimensinya saja, mobil ini besar ya, dan pastinya radius putar di mobil ini sangat lebar dan agak merepotkan saat kita mau berputar balik. Dengan bobot yang berat membuat mobil ini jadi stabil ngebut di jalan tol dan juga tidak mudah digoyangkan oleh mobil besar yang mendahului mobil kita di jalan tol. Tapi dengan bobot yang berat ini membuat mobil ini jadi sulit menggapai putaran mesin yang maksimal dan membuat baterainya juga agak boros jika diisi dengan muatan 7 penumpang. Dengan bobot 1,8 ton ini membuat kita jadi berpikir berkali-kali jika ingin mencuci mobil pakai hidrolik karena takut hidroliknya tidak kuat angkat beban mobil ini. Dengan bobot yang berat ini juga, kemungkinan sektor kaki-kaki di mobil ini akan cepat rusak juga ya. Untuk interior di mobil ini, selain tampilannya enak dilihat dan nyaman untuk dikendarai, ternyata ada kekurangannya juga ya, versi saya loh, sebagai pengguna sekaligus sebagai inspektor mobil bekas. Yang pertama, untuk rem, AC dan rack steer, hal ini kalian bisa lihat di video yang sudah saya upload terkait keluhan BYD M6 di servis pertamanya. Cek link video yang terlampir di video ini atau di deskripsi video saya ya. Kalian bisa lihat videonya sampai habis agar dapat memahaminya. Yang kedua, lampu rem belakang di mobil ini agak delay ya. Ketika kita Injak pedal rem. kemudian lampu rem belakang menyalanya agak telat. Untuk memperhatikan lampu belakang delay atau tidaknya,
Kalian perhatikan kode dari tangan saya ini. Jika saya mengepal tangan saya seperti ini, berarti saya injak rem. Dan jika saya melepas kepalan tangan saya, berarti saya lepas remnya juga. Saya kepal tangan saya injak rem. Dan saya lepas kepalan tangan saya seperti ini, berarti saya lepas rem. Kalian perhatikan lampu belakang, apakah ada delay atau tidak ya. Yang ketiga, area blind spot di pilar A juga sangat tebal sehingga menyulitkan kita jika ingin berputar balik atau masuk ke jalan-jalan gang yang sangat kecil ya. 4. Untuk mobil di harga 400 jutaan, suara audionya terasa biasa saja ya. 5. Tutup charging di mobil ini bila mobil habis dicuci ataupun habis terkena hujan selalu kemasukan air. Untung ada tutup pelindung karet yang masih menahan port charging agar tidak kemasukan air. Terkait hal ini, selama pemakaian sampai dengan saat ini masih aman-aman aja sih. Yang keenam, saya menggunakan mobil ini dari baru. Untuk setirnya ternyata masih perlu di spuring balancing lagi ya. Saya spuring balancingnya di kilometer 5.000-an. Karena di dealer infonya alatnya tidak bisa digunakan. Jadinya saya harus spuring balancingnya di bengkel luar dengan memakai uang pribadi. 7. Posisi pedal rem. Beberapa dari rekan-rekan saya yang bilang posisi pedal rem di BYD M6 ini posisinya terlalu tinggi dari pedal gas, sehingga membuat kaki jadi lebih cepat lelah dalam pengoperasiannya. Ada benar dan ada tidak benarnya juga sih. Menurut saya pribadi, posisi yang tidak berimbang itu untuk menjaga keamanan dalam berkendara ya. Kalau posisi pedal gas dan pedal remnya dibikin sejajar, jika terjadi ketidaksengajaan, si drivernya tidak sengaja menginjak salah satu di antara pedal rem atau pedal gas yang posisinya dibuat sejajar, itu malah membuat resiko yang besar. Bisa ditabrak dari belakang karena tidak sengaja injak pedal rem, atau mungkin bisa juga menabrak mobil depannya karena tidak sengaja injak pedal gasnya. Menurut saya pribadi, tidak ada masalah terkait pedal gas dan pedal rem yang posisinya tidak sejajar. Karena beberapa mobil lainnya juga antara pedal rem dan pedal gasnya banyak yang dibikin oleh produsennya tidak sejajar demi menjaga keamanan dalam berkendara. Apalagi karakter tenaga dari mobil listrik ini buas ya. Kalau sampai salah injak pedal, bisa kebayang dong resikonya. 8. Tidak ada ban serep dan toolkit. Meskipun dilengkapi dengan pompa angin portable dan cairan ban, bila bocor terkadang masih membuat kita tetap berpikir berkali-kali jika ingin melakukan perjalanan jauh dengan mobil ini. Karena cairan tidak akan bisa menambal lubang yang besar akibat ranjau. Jadi, peranan ban serep sebetulnya sangat dibutuhkan. Solusinya, untuk perjalanan jauh, sebenarnya kita harus tetap membeli dan membawa ban cadangan, meskipun mengorbankan bagasi perjalanan jadi lebih aman. 9. Untuk mobil di harga 400 jutaan, beberapa bagian di interiornya sangat mengganggu. Seakan-akan harga yang ditebus untuk membeli mobil ini menjadi perbandingan yang sengit dari mobil dengan harga yang di bawahnya. Seperti kaca jendela yang terdengar bunyi berdecit saat dinaik atau turunkan, membuat sebagian orang menjadi risih mendengar suaranya. Padahal mobil ini masih tergolong baru ya. Di kilometernya aja baru mencapai 10 ribuan. Saya sudah sempat salon mobil ini. Suara decitannya dari kaca jendelanya masih terdengar. Lalu, handrest di kursi tengah, cup holdernya mudah terlepas. Ini sih QC dari BYD-nya kurang teliti dan detail. Masa hal sekecil ini bisa lolos proses QC sih?
Lalu plastik penyambung setir finishingnya tidak rapih dan terkesan menggunakan material plastik yang murahan. Ventilasi AC belakang, kualitas bahannya juga terkesan sangat murahan ya. Bodi eksterior yang tebal hanya di sektor pintunya saja. Mungkin biar terkesan pintunya berat dan mewah ya. Untuk bagian bodi lainnya seperti quarter, fender, roof atau atap, dan kap mesin, kualitas ketebalannya biasa saja. Mungkin dibuat demikian oleh pihak BYD untuk mengejar bobot yang tidak terlalu berat agar dapat memperpanjang usia kaki-kaki dan juga untuk menghemat konsumsi listrik. Posisi duduk di mobil ini agak sempit ya. Postur tinggi saya 178 cm. Selain joknya yang agak kurang panjang, posisi duduknya juga agak sempit di kursi penumpang depan sebelah kursi driver. Itu karena dek mobil ini tinggi. Dek yang tinggi itu karena untuk menopang baterai yang berada di bawah kabin mobilnya. Jadi, mengorbankan kenyamanan dari kelegaan kabinnya. Karena aslinya BYD M6 ini adalah mobil yang berjenis internal combustion engine yang disulap atau dimodifikasi menjadi electric vehicle atau mobil listrik. Berbeda dengan mobil yang dari awalnya tercipta sebagai mobil listrik, terkait kelegaan kabinnya, kenyamanan, dan segala-galanya sudah didesain dan difikirkan oleh produsennya. Untung aja BYD M6 ini sudah dilengkapi dengan fitur tilt dan teleskopik di setirnya. Jadi saya bisa setting untuk penyesuaian duduk yang ideal di kursi drivernya. Ditambah kontur jok yang nyaman membuat duduk berlama-lama di mobil ini menjadi nyaman. Jika jok baris ketiga tidak bisa di reclining rebah secara maksimal, itu wajar karena mentok ke pintu bagasinya. Nah, kalau jok baris kedua tidak bisa direbahkan, itu yang kurang wajar. Dan kekurangan itu dimiliki di mobil BYD M6 ini. Jok baris keduanya tidak bisa direbahkan. Hal itu membuat penumpang baris kedua tidak bisa mengatur posisi duduk yang pas, sehingga membuat penumpang baris kedua merasa kurang nyaman untuk menempuh perjalanan jauh. Di balik kekurangan ini, ada hal yang saya suka di mobil listrik ini, seperti pertama, biaya charge yang jauh lebih terjangkau dari kita isi BBM. Meskipun kendalanya di beberapa SPKLU masih terbatas dan untuk fast chargingnya pun masih kurang banyak, sehingga kita harus sabar menunggu antrian pengisian listrik dengan pengguna lainnya. Yang kedua, pasti bebas ganjil genap di Jakarta. Yang ketiga, performa torsi di mobil ini sangat menyenangkan karena tarikannya sangat responsif. Lalu, kualitas cat BYD sangat baik, keren. 5. Tahun produksi mobil ini adalah tahun 2025. Sampai dengan video ini tayang, pajak mobil ini masih sangat terjangkau. 6. Sampai video ini tayang, mobil listrik ini bebas terkena pajak progresif. 7. Banyak bertabur fitur canggih yang memanjakan penggunanya. 8. Model mobil 7 penumpang ini sampai dengan video ini tayang, menurut saya masih yang terkeren di antara rival-rivalnya. 9. Dengan bodi sebongsor ini, untuk body rollnya masih cukup nyaman ya. 10. Untuk jaringan bengkel servisnya sudah banyak di Jakarta. Itulah review jujur pemakaian BYD M6 yang saya rasakan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya Fajar Febriansyah, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.